Pautan gen itu apa sih? Pautan gen itu merupakan salah satu penyimpangan terhadap hukum Mendel. Pada peristiwa ini, dua gen atau lebih terletak pada satu kromosom yang sama, dengan letak lokus yang berdekatan, dan tidak dapat memisahkan diri secara bebas pada waktu pembulaan meiosis. Misalkan ada organisme bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil. Gen A dan gen B berada di kromosom yang sama. Maka gen-gen tersebut akan saling berpautan. Jadinya, alel A besar dan B besar akan selalu bersama-sama dan tidak berpasangan dengan alel A kecil dan B kecil. Sehingga gamet yang terbentuk hanya ada dua, yaitu A besar B besar dan A kecil B kecil. Akibatnya, variasi keturunan yang dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen bebas, karena masing-masing gen tidak memisah secara bebas. Pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu, bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks pada manusia. Manusia memiliki dua jenis kromosom seks, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y-nya. Contohnya adalah gen penyakit hemofilia dan hipertrikosis. Pautan seks pada hewan. Selain pada manusia, pautan seks juga dapat terjadi pada hewan, di antaranya warna mata pada lalat buah dan warna bulu pada kucing. Jadi, kita di sini akan membahas tentang pindah silang. Kalian tahu nggak sih, apa sih pindah silang itu? Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi dua. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen. Nah, kita juga bisa mencari nilai persentase rekombinasinya dengan rumus di atas. Lanjut ke contoh soal. Hasil persilangan antara mangga besar manis dengan mangga kecil asam memperoleh hasil sebagai berikut. Di sini diketahui mangga besar asam dan mangga kecil manis adalah rekombinan. Mangga besar manis dan mangga kecil asam adalah parental. Dimasukin ke rumus, maka hasilnya adalah 16,67%. Apakah kalian pernah mendengar tentang penyakit thalassemia atau penyakit akondroplasia? Ternyata para penderitanya memiliki alel letal, yaitu alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Penelitian tentang alel letal pertama kali dilakukan pada tahun 1905 oleh Lucien Keno, seorang ahli genetika asal Prancis. Beliau meneliti tentang mencit kuning. Alel letal dapat menyebabkan kematian karena alel letal dapat mengganggu fungsi atau peran spesifik tubuh. Alel sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam. Pada video kali ini akan membahas tentang alel dominan, yaitu alel yang dalam kondisi homozigot dominan bersifat letal. Salah satu contoh pada manusia adalah thalassemia, yaitu kelainan darah dengan kondisi hemoglobin kurang dari jumlah normal. Alel T besar H adalah thalassemia, sedangkan alel T kecil H adalah normal. Berarti individu dengan genotip T besar H atau thalassemia mayor bersifat letal. Sedangkan T besar H, T kecil H atau thalassemia minor tidak bersifat letal. Selanjutnya, alel letal resesif yaitu suatu alel yang dapat menyebabkan kematian apabila dalam keadaan homozigot resesif. Pada pembentukan gamet kali ini akan menyebabkan individu-individu yang berbeda. Yang pertama, suatu alel dalam keadaan homozigot dominan maka akan menyebabkan individu yang normal. Yang kedua, apabila suatu alel dalam keadaan heterozigot maka akan menyebabkan individu yang cacat. Dan yang ketiga, apabila suatu alel dalam keadaan homozigot resesif maka akan menyebabkan kematian dalam keadaan individu yang letal. Salah satu contoh pada hewan yaitu sapi bulldog dengan kedua parental yaitu heterozigot, gamet D besar D kecil, D besar D kecil menghasilkan satu gamet D besar D besar, dua gamet D besar D kecil, dan satu gamet D kecil D kecil, yang mana sapi bulldog yang memiliki alel homozigot resesif akan mengalami kematian dengan individu letal. Golongan darah mamaku A, golongan darah papaku B. Kok aku, jangan-jangan aku
Tenang, kamu tetap anak mama papa kamu. Mari kita lihat tabel di atas ini. Tabel ini merupakan tabel genotif dari golongan darah. Golongan darah A dapat bergenotif homozigot dan heterozigot, yaitu IA-IA atau IA-IO. Begitu pula dengan golongan darah B, dapat bergenotif IB-IB dan IB-IO. Bagaimana dengan AB? AB hanya bergenotif IA-IB dan O hanya bergenotif IO-IO. Nah, kenapa ya kamu bisa bergolongan darah O? Mungkin saja mama dan papa kamu bergolongan darah heterozigot. Dapat kita lihat di atas, ini adalah tabel persilangan dari golongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Persilangan ini akan menghasilkan golongan darah AB, B heterozigot, A heterozigot, dan O. Gimana? Sudah jelas bukan?